Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang di channel Faiza Martasari. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu etika guru, seni menulis dan berbicara yang mendidik siswa melalui teks negosiasi. Nah, teks negosiasi seringkali kita temui dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam bentuk diskusi, debat, maupun perundingan. Nah, sebagai seorang guru, kita tidak hanya mengajarkan teknik menulis atau berbicara, tetapi juga mengajarkan etika dalam komunikasi tersebut. Etika itu sangat penting karena komunikasi yang baik dan santun dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan bernegosiasi yang efektif, serta membentuk karakter mereka. Yuk, kita pelajari lebih lanjut dalam video ini selama 10 menit ke depan. Nah, menurut Detik Semut yang berjudul Teks Negosiasi, pengertian struktur, ciri-ciri kaidah kebahasaan, contoh dalam penjelasannya dari buku Ajar Bahasa Indonesia untuk SMA atau MA tingkat dasar oleh Rukmana dan kawan-kawan. Jadi teks negosiasi adalah teks yang berisi proses mencapai suatu perjanjian atau kesepakatan antara pihak-pihak untuk memenuhi keputusan yang bersangkutan dalam elemen tertentu seperti kompetisi atau kerjasama. Nah, sederhananya, teks negosiasi ini memuat interaksi dua orang atau lebih yang melakukan tawar-menawar atau kerjasama untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan pihak-pihak tersebut. Contoh sederhananya lagi bisa berupa diskusi antara siswa tentang pembagian tugas atau negosiasi antara guru dan siswa dalam menentukan jadwal ujian. Nah, sebagai seorang guru bahasa Indonesia, kita berperan besar dalam mengajarkan teks negosiasi dengan cara yang baik, efektif, dan beretika. Teks negosiasi itu bukan hanya sekedar struktur dan teknik menulis, tapi juga tentang bagaimana kita sebagai pendidik menyampaikan pesan dengan cara yang mendidik. Ya, pada bagian pertama kita akan membahas bagaimana etika dalam menulis teks negosiasi itu penting. Jadi, teks yang kita buat itu harus mencerminkan nilai-nilai positif baik dalam hal penyusunan argumen maupun cara penyampaian pendapat. Sebagai seorang guru, kita harus memastikan bahwa teks yang kita contohkan tidak mengandung konten yang diskriminatif atau provokatif. Jadi pilihlah contoh teks yang menunjukkan bagaimana proses negosiasi bisa berjalan dengan santun, menghargai pendapat, dan mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak. Dalam menulis teks negosiasi yang baik tidak hanya tentang aturan bahasa yang benar, tapi juga tentang menciptakan suasana komunikasi yang kondusif. Misalnya dalam teks negosiasi antara siswa untuk merencanakan kegiatan sekolah, gunakanlah bahasa yang positif dan menghargai pendapat semua pihak. Hindari kata-kata yang bisa memicu ketegangan atau sebuah konflik. Contoh praktik, teks negosiasi itu bisa dimulai dengan kata-kata pembuka yang sopan seperti "Mari kita diskusikan bersama" atau "Saya ingin mendengar pendapat kalian." Ini akan menciptakan suasana yang terbuka dan inklusif. Nah, selanjutnya kita akan membahas etika guru dalam memberikan materi teks negosiasi kepada siswa. Sebagai pendidik, cara kita berbicara di depan kelas sangat mempengaruhi bagaimana siswa memahami dan menanggapi materi tersebut. Dalam mengajarkan teks negosiasi, pastikan kita menggunakan nada yang sopan, jelas, dan tidak terburu-buru. Karena kita juga harus memberi kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat mereka secara bergantian. Sebagai contohnya, saat mengajarkan simulasi negosiasi, kita bisa memperagakan bagaimana cara berbicara yang baik dalam situasi tawar-menawar, seperti menggunakan kalimat yang tidak menyakitkan pihak lain, serta menunjukkan rasa saling menghargai. Misalnya, dalam sebuah diskusi kelompok tentang keputusan kelas, kita bisa memulai dengan kalimat, "Bagaimana pendapat kalian? Saya ingin mendengar semua ide dan solusi yang kalian miliki." Nah, intonasi juga memainkan peran penting dalam sebuah komunikasi. Hindari berbicara dengan nada yang terlalu keras atau tinggi, karena bisa menimbulkan kesan kita tidak menghargai pendapat orang lain. Nah, cobalah untuk berbicara dengan intonasi yang tenang dan penuh dengan pengertian, sehingga siswa merasa nyaman untuk berpartisipasi.
Nah, jika kita mengajarkan teks negosiasi dengan etika yang baik, dampaknya akan sangat positif loh. Jadi, siswa itu tidak hanya akan memahami struktur dan tujuan teks negosiasi, tetapi mereka juga akan belajar nilai-nilai penting seperti empati, kerjasama, dan kemampuan berpikir kritis. Dengan demikian, mereka itu bisa mengaplikasikan keterampilan ini dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, suasana kelas yang kondusif dan penuh rasa saling menghargai juga akan terwujud, karena ini sangat penting untuk perkembangan sosial dan emosional siswa. Dengan mempraktikkan etika berbicara dan menulis yang baik, kita membantu mereka menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Jadi teman-teman, melalui pembelajaran teks negosiasi yang beretika, kita tidak hanya mengajarkan bagaimana menulis atau berbicara dengan benar, tetapi juga mendidik siswa untuk menjadi pribadi yang lebih baik, penuh empati dan mampu berkomunikasi dengan penuh rasa saling menghargai. Sebagai guru, mari kita jaga etika dalam setiap pembelajaran yang kita berikan. Kalau teman-teman punya pengalaman atau tips yang menarik dalam mengajarkan teks negosiasi, jangan ragu untuk share di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi dan jangan lupa literasi.